Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran hadis. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Hadis ketiga, silahkan dibuka bukunya, di buku Muqarrar itu halaman 14. Hadisnya cukup panjang, silahkan dibuka. Kemudian kita tetapkan judul hadisnya, maudhu'ul hadis. Judulnya adalah kotak yang ketiga, bayanu akbaril kabair, penjelasan tentang dosa-dosa besar. Jadi kita akan belajar bersama hadis ketiga ini tentang dosa-dosa besar. Lafal hadisnya saya bacakan. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan al israku billahi wa uququl walidaini wa syahadatu zuri au qauluz zuri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an fajalasa fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami sedang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku jelaskan tentang dosa-dosa besar? Sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, dan sumpah palsu atau perkataan dusta. Dan adalah Rasulullah SAW pada waktu itu sedang duduk bersandar. Kemudian beliau duduk tegak, beliau terus-menerus mengulang-ulangnya, sehingga kami berharap beliau berhenti mengulang-ulanginya atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadisnya riwayat dari sahabat Abu Bakrah. Ini beda dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Nanti bisa dilihat biografi perawi hadisnya. Nah ini perhatikan, kalau biasanya ada langsung ma'ani kalimat, ini ada mustalahat, arti istilah, istilah-istilah yang ada di dalam hadis ketiga ini. Apa itu? Yang pertama al-israku billah. Apa yang dimaksud dengan menyekutukan Allah itu? Al-israku billah, syirik kepada Allah itu artinya apa? Yaitu taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasa'isillahi, menyamakan selain Allah dengan Allah, dalam seluruh perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, jadi syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah. Kemudian arti istilah yang kedua al-kabair. Apa yang dimaksud al-kabair? Dosa-dosa besar itu. Definisinya ma tu'adu alaihi syar'u bila'nin au ghadabin au rattaba alaihi khaddan fid dunya. Segala sesuatu yang diancam oleh syariat dengan laknat ataupun kemurkaan, atau yang mengakibatkan atasnya hukuman had di dunia. Nah, jadi yang dimaksud dosa besar itu segala sesuatu yang diancam oleh syariat. Jadi kalau di situ ada ancamannya, sama
Kalau antum berbuat dosa seperti ini, ancamannya neraka. Nah, itu berarti dosa besar. Atau Allah marah, murka terhadap perbuatan itu juga termasuk dosa besar. Atau bisa juga apabila orang berbuat dosa seperti itu ada hukuman hadnya. Hukuman hadnya di dunia. Apa hukuman had itu? Ya hukuman pidananya yang harus dipenuhi. Apa misalnya mencuri. Itu kalau sudah mencapai nisab, hukuman hadnya adalah dipotong tangan. Kemudian membunuh ada kisosnya, ada hukum hadnya. Itu berarti dosa besar. Mencuri juga dosa besar karena ada hukuman hadnya. Kemudian kita masuk ke ma'ani kalimat. Yang pertama ala unabbiukum. Di buku masih kosong itu suruh ngisi. Nah isiannya itu hal turidunal bayana. Apakah kalian mau tentang suatu penjelasan atau menginginkan suatu penjelasan? Tuh. Artinya tadi kan ala unabbiukum, maukah kalian aku beritahukan. Kemudian ma'ani kalimat yang kedua akbarul kabair. Akbar itu yang paling besar, al-kabair dosa-dosa besar. Ma'aninya a'dhamud dunubi, dosa-dosa yang paling besar. Salasan itu maksudnya salasu marrot, 3 kali. Jadi Rasulullah tadi bertanya ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa yang paling besar. Itu Rasulullah sampai bertanya 3 kali. Itu mencerminkan pertanyaan Rasulullah itu pertanyaan yang sangat penting. Kemudian ma'ani kalimat yang keempat adalah uququl walidaini. Maknanya adamul ihsani ilaihima au isyanihima awil isaati ilaihima bil qawli au bil fi'li. Durhaka kepada orang tua adalah tidak berbuat baik kepada keduanya itu, atau berbuat dosa kepada keduanya. Isyanihima itu berbuat dosa, atau berbuat jelek, awil isaah atau berbuat jelek kepada keduanya dengan ucapan maupun perbuatan. Jadi yang termasuk durhaka kepada orang tua itu tidak berbuat baik, maksudnya berbuat jelek kepada orang tua, kemudian berbuat dosa ataupun berbuat kejelekan baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian makna kalimat yang kelima qauluzur, perkataan dusta. Itu berarti al-kadzib, berbohong. Bohong termasuk dosa besar. Kemudian makna kalimat yang terakhir syahadatuz zur. Asyhadatu bil kadibi ka qaulihi asyhadu anna fulanan mudayyinun li fulanin bikada wa laisa kadzalik. Jadi yang dimaksud syahadatuz zur, sumpah palsu, adalah asyhadah, sumpah, bil kadib, dengan cara berbohong, ka qaulihi, seperti ucapan aku bersaksi bahwa si fulan punya hutang kepada si fulan sekian, padahal bukan seperti itu atau bukan segitu. Itu sudah berkata bohong atau bersumpah dengan hal yang bohong. Hati-hati. Kita masuk kepada irsyadat fi maudhu'il hadis, kandungan hadisnya. Yang pertama asyirku billahi akbarul kabairi alal itlaq. Menyekutukan Allah termasuk dosa besar secara mutlak. Wa idza matal 'abdu musyrikan fa innallaha la yaghfiru lahu syirkahu. Apabila seseorang mati dalam keadaan musyrik, maka sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikannya. Wa yastahiqqul khuludu fi nari jahannam, dan ia berhak kekal di neraka jahannam. Kemudian makna kalimat yang kedua uququl walidaini min kabairid dunub. Durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Wal aquli walidayhi mungkirun li jamaliha wa muqabilun li ihsanihima
bisyarril jaza. Dan durhaka kepada kedua orang tua berarti mengingkari kebaikan keduanya dan membalas kebaikan keduanya dengan sejelek-jelek balasan. Kemudian kita ambilkan irsyadat yang nomor 7. Langsung kita lompati. Yang ketujuh, yahrumu qaulaz zuri wa syahadatuz zur. Diharamkan perkataan dusta dan sumpah palsu. Hadis tadi selain membicarakan tentang kesyirikan, dosa yang paling besar yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah durhaka, yang ketiga adalah sumpah palsu. Ini haram. Itu yang bisa kita sampaikan dari materi hadisnya. Tugas kalian menghafal hadis ketiga ini disetorkan kepada Ustadz. Kemudian tugas tertulisnya bisa kalian buka di buku halaman 17 paling bawah itu sudah ada. Jadi udhkur ma yudo dul kalimat at-taliyah fil makna. Sebutkan apa yang menjadi antonim, kebalikan kata dari kata-kata berikut. Ini. Yang pertama al-kabair, itu didua atau kebalikan katanya apa. Al-uquq itu kebalikan katanya apa. Az-zur kebalikan katanya apa. Silahkan boleh di buku tulis, boleh di buku muqarrarnya itu langsung diisi di kotaknya, difoto, kirimkan kepada Ustadz. Nah ya, satu lagi ini ada pengetahuan tambahan di halaman 17 itu. Maklumat Isra'iyah itu paling bawah. Wal farqu bainas saghairi wal kabairi annas saghaira tukaffiruha al a'mala as-solihata ammal kabairu fala budda minat taubati minha. Perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar dari sisi pengampunan, bahwasanya dosa kecil dapat dihapuskan dengan amal soleh. Adapun dosa besar maka dia harus bertobat darinya. Nah, jadi kalau dosa besar itu tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertobat. Kalau dosa yang kecil itu diampuni oleh Allah apabila kita melakukan suatu amal kebaikan. Contohnya kita puasa, kemarin puasa Arafah, itu akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Itu yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Ini sebagai pengetahuan tambahan. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, hadis yang ketiga. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.